Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang WHO ya. Setelah COVID-19, WHO antisipasi calon penyakit baru. Apa saja itu ya? Nah, kemungkinan banyak sekali, mengingat dari segi COVID-19 aja virus itu mutasinya sudah banyak ya. Di antaranya adalah varian subvarian XBB dan juga BN1. BN1 itu belum masuk, tetapi kemungkinan untuk menyebar juga besar sekali. Nah, apa saja penyakit setelah COVID-19 yang diantisipasi, mengingat kita khawatirkan ada pandemi baru ya, dan kita memang dulunya tidak berharap atau tidak menduga adanya pandemi seperti COVID-19 yang berlangsung sama kurang lebih 2 tahun. Itu yang akan dibaca itu yang dilansir oleh cnnindonesia.com. langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebenarnya bagi Anda yang ingin produk herbal yaitu madu hutan, variannya sangat banyak, silakan langsung klik pembelian ya. Variannya banyak, diantaranya adalah madu hutan Jambi, Riau dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami Delgo di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Setelah COVID-19, WHO antisipasi calon penyakit baru. Jakarta, CNN Indonesia. Setelah pandemi COVID-19 memporak-porandakan dunia hampir 3 tahun belakangan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mulai mengantisipasi ancaman wabah lain di masa depan. WHO baru-baru ini merilis daftar patogen prioritas yang dimungkinkan bisa menjadi wabah di masa depan. Daftar ini didapat melalui berbagai proses ilmiah yang terus dimutakhirkan. Dirilisnya daftar itu ditujukan untuk menjadi panduan penelitian dan pengembangan R&D global. Penelitian terutama berkaitan dengan vaksin, pengujian, hingga perawatan. Menukil laman resmi WHO, sebanyak 300 ilmuwan dilibatkan dalam pertemuan perdana yang diadakan pada 18 November lalu. Para ilmuwan itu akan mempertimbangkan bukti lebih dari 25 keluarga virus dan bakteri serta penyakit X. Penyakit X disertakan untuk menunjukkan patogen yang tidak diketahui tapi dapat menyebabkan epidemi internasional yang serius. Para ahli akan merekomendasikan daftar patogen prioritas yang memerlukan penelitian dan investigasi lebih lanjut. Proses tersebut mencakup kriteria ilmiah dan kesehatan masyarakat, kriteria yang terkait dengan dampak sosial ekonomi, akses, dan kesetaraan yang juga ikut dilibatkan. Sejak 2017, daftar patogen yang dimungkinkan menjadi wabah di masa depan sebenarnya bukan hal yang baru. Daftar ini pertama kali diterbitkan pada 2017 dan latihan prioritas terakhir dilakukan pada 2018. Daftar saat ini termasuk COVID-19, demam berdarah Crimea Cong, penyakit virus Ebola dan penyakit virus Marburg, demam Lassa, sindrom pernafasan timur tengah (MERS), dan sindrom pernafasan akut parah (SARS), penyakit Nipah dan Henipavirus, demam Rift Valley, Zika, dan penyakit X. Hal ini sangat penting untuk merespon epidemi dan pandemi yang cepat dan efektif. Tanpa investigasi R&D yang signifikan sebelum pandemi COVID-19, vaksin yang aman dan efektif tidak akan mungkin dikembangkan dalam waktu singkat, kata Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO Michael Ryan. Ya, sobat sekalian, itu ya, memang kita tidak menduga awal-awal itu 2019 tidak akan menduga COVID-19 itu akan menjadi pandemi, dan itu berlangsung cukup lama. Dan memang menurut pengamat, setiap 100 tahun itu ya ada saja ya penyakit yang sifatnya pandemi. Terakhir itu flu Spanyol yang juga memakan korban jiwa yang banyak. Kemudian sebelumnya juga ada lagi yang itu memang suatu hal yang sifatnya alamiah ya, normal dan alamiah. Nah, memang setelah pandemi COVID-19 ini kita banyak belajar tentang segala hal. Di antaranya dari segi WHO sendiri pasti mempunyai planning tertentu dan yang sifatnya strategis untuk penanganan cepat supaya virus ataupun wabah yang dipastikan akan membesar itu ditangani dengan cepat.
Nah, untuk COVID-19 misalnya, kita ketahui dalam hal segi koordinasi penanganan agar tidak menjadi pandemi, itu memang dunia seperti kelabakan. Dari segi WHO yang mempunyai otoritas untuk menentukan pandemi atau tidak, itu juga tidak akan memberikan efek jika setiap negara itu tidak bergerak cepat untuk melakukan penanganan ya sifatnya mitigasi dan juga yang sifatnya cepat dan strategis supaya virus atau wabah penyakit itu tidak menyebar. Nah, memang ada banyak pengalaman ya, di antaranya adalah penanganan cepat, kemudian pembuatan obat atau vaksinasi ya, vaksin atau apalah yang dapat mengatasi penyakit atau wabah tertentu. Nah, saat ini untuk vaksin saja itu lumayan untuk sebarannya, meskipun untuk booster itu atau untuk dosis ketiga itu angka sebaran ataupun tingkat vaksinasinya untuk di Indonesia memang rendah sekali. Kalau dosis pertama itu di atas 50% atau sekitar 70-80% yang sudah divaksinasi dosis pertama, kemudian 80% itu untuk dosis kedua, tinggal yang ketiga yang saat ini juga diperlukan yaitu dosis ketiga itu ternyata di bawah 50%. Artinya masih ada PR dari leading sektor Kemenkes dalam hal ini, dan juga kesadaran rakyat untuk benar-benar menciptakan imunitas komunal ya. Nah, memang kalau kita melihat sejak tahun 2017 WHO itu sudah mendaftar daftar patogen yang memungkinkan wabah di masa depan. Nah, ini tentu saja akan menjadi pelajaran tersendiri bagi WHO untuk merumuskan dan juga memanage ya bagaimana untuk penanganan wabah yang sifatnya patogen ataupun yang nantinya ya diantisipasi akan menjadi pandemi. Nah, memang banyak sekali ya diantaranya daftar yang sudah dimasukkan dalam manajemen WHO untuk yang mempunyai potensi akan menjadikan wabah kedepannya. Diantaranya yang sudah ada COVID-19. Nah, COVID-19 ini juga kita harus berbicara bagaimana menangani ya mutasi yang begitu cepat. Kemarin sudah ada XBB, sekarang sudah ada BN1 yang memang belum masuk dalam Indonesia, tetapi bisa saja sudah masuk karena tapi belum belum tercatat ya, karena kemungkinan belum ada ataupun tidak dirawat di pusat kesehatan untuk diketahui apakah itu varian BN1 atau varian yang lain. Jadi itu ya sobat sekalian tentang bagaimana WHO saat ini untuk menentukan ya kedepannya wabah apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Dengan hal yang baru yang diambil adalah tentang pengalaman yang bagus terkait pandemi 19 dalam hal penanganan dan juga gerak cepat. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita ya untuk menghadapi pandemi di masa depan ataupun ya wabah yang berpotensi akan muncul adalah meningkatkan imunitas tubuh. Karena imunitas tubuh itu penting supaya kita tidak cepat sakit, dan saya rekomendasikan terus-menerus yaitu yang ini, produk kesehatan propolis yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Ini sudah memakai nanoteknologi ya, which is nanoteknologi itu fungsinya dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit, artinya cepat reaksinya. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian mengatasi kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, mah, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru ya, nyeri PMS dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan ini adalah produk sapu jagat yang dapat mengatasi hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Kemudian keunggulan dari TPR antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Non-Entrepreneur Association. Kemudian kandung flavonoidnya juga tinggi dan juga bebas dari bakteri. Penggunaannya bagaimana? Mudah sekali penggunaannya, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia, atau bisa juga madu hutan. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Elgo, di Tokopedia, dan Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.